Tema 5, Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para pahlawan. Pembelajaran pertama. Amatilah gambar berikut. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Ayo kita baca cerita berikut. Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Setelah membaca cerita tersebut, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Perjuangan apa yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah 2. Sikap apa yang dimiliki oleh Raja Purnawarman? Sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan Raja Purnawarman adalah berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. 1. Cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. 2. Cahaya menembus benda bening. Percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. 3. Cahaya dapat dipantulkan.
Percobaan menggunakan dua cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Dapat kita simpulkan dari percobaan tersebut jika sifat-sifat benda tersebut bisa memantulkan cahaya.